Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Tafiana. Saya dari kelas PAI 3H. NIM saya 120011310. Di sini yang saya hormati yaitu Pak Dosen Muhammad Asmu'i. Dosen saya, terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan penjelasan UAS pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bisa kita ketahui dalam perspektif falsafah hidup Islam atau Islamic worldview, yaitu adalah adab yang memiliki peran vital tercapainya tujuan pendidikan yang maksimal, sebagaimana dengan adanya pandangan Islamic worldview, adab memiliki peran vitalnya dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, mesti kita ketahui bahwasannya adab yang telah dijelaskan oleh alatas yaitu ialah yang baik. Maksud yang baik ini yang dimaksudkan yang di sini yaitu adalah dalam adab dalam pengertian yang menyeluruh, yang meliputi kehidupan spiritual dan material seseorang yang berusaha menampilkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam didefinisikan sebagai orang yang beradab. Di dalam tulisannya mengatakan, orang baik adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhannya, yang telah memahami dan memberikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya, yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. Sekian nomor 1 dari saya. Lanjut kepada nomor 2. Filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa pendidikannya itu adalah proses di mana tahap-tahap dalam memahami yang berkaitan dengan aspek-aspek metafisis. Bagaimana pendapat Anda? Ya, pendapat saya yaitu sudah pantas jikalau filsafat pendidikan Islam ini lebih baik kita menekankan kepada pendidikan dengan aspek-aspek metafisis, karena sudah sangat jelas bagaimana metafisika memiliki peranan pentingnya dalam tinjauan pendidikan. Selain itu, di dalamnya yang membicarakan hakikat realitas mutlak. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pembahasan yang ada di dalam metafisika ini, itu semua merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan konsepsi dasar umat yang mengenai alam jagat raya, epistemologi, etika, bahkan logika. Selain itu, masing-masing aspek yang ada di dalam metafisika tersebut memiliki peranan tersendiri dalam filsafat pendidikan. Dan dengan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa kiranya pendidikan merupakan sebuah proses dalam memahami itu sangat berkaitan dengan aspek-aspek metafisis. Lanjut soal yang ketiga, yaitu mengenai kebutuhan manusia akan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani. Bisa kita ketahui, manusia memiliki segelintir kebutuhan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Keduanya ini harus dipenuhi karena pada dasarnya manusia menginginkan kesejahteraan dalam hidup. Sejahtera ini merujuk kepada kondisi di mana seseorang dalam keadaan yang makmur, sehat, damai, dan sentosa. Ini hanya bisa diwujudkan jika kebutuhan fisiologis dan psikologis dapat dipenuhi secara seimbang. Kita tidak bisa hanya memperhatikan kepada aspek badania saja dan mengabaikan jiwa, padahal keduanya ini saling keterkaitan. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Contohnya makan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka dapat dipastikan manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Selain itu, manusia memerlukan istirahat yang cukup dan olahraga untuk memelihara kesehatan. Ketika udara dingin, manusia memerlukan baju yang hangat. Sedangkan kebutuhan jasmani yang berkaitan dengan sebuah penampilan adalah kebutuhan terhadap
apa yang kita pakai, seperti pakaian yang bagus atau perhiasan atau minyak wangi dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani ini berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia sehingga dapat memberikan kepuasan di batin. Jika kebutuhan jasmani bersifat material, kebutuhan rohani sifatnya imaterial. Contohnya, kebutuhan rohani yaitu seperti pendidikan atau kesenian, rekreasi, mendapatkan kasih sayang, atau kita mendapatkan sebuah pujian dan lain sebagainya. Nah, jika kita membicarakan mengenai hal-hal pendidikan yang konteksnya sangat penting, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani, keduanya yang harus seimbang tanpa tumbang tindih atau berat sebelah, karena dua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Yang keempat, dalam perspektif metafisika Islam, pendidikan berkaitan dengan totalitas hidup seorang muslim. Ya, di dalam metafisika Islam ini kan bisa kita lihat bahwa menurut pandangannya ini pendidikan berkaitan dengan totalitas seorang muslim, yang dilihat sebagaimana metafisika sebagai filsafat pertama dalam objek pembahasannya adalah segala yang ada. Pada kenyataannya dalam konteks ini perlu dikedepankan pendidikan yang berwawasan metafisika, yaitu pendidikan yang menyampaikan pengetahuan, sikap, dan moral yang berwawasan masa depan. Wawasan masa depan ini dalam Islam lebih dekat dengan konsep totalitas seorang muslim. Maksudnya tuh di sini adalah totalitas yang tertuju dalam satu arah, satu tujuan, sehingga menjadikannya saling berkaitan dengan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Saya berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan soal tersebut yang dapat saya berikan penjelasannya, tapi hanya sedikit. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.